Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amanda Nur Azahra dari Program Studi Administrasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Dan saat ini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu strategi dalam organisasi guna memenuhi tugas mata kuliah teori organisasi dan administrasi oleh dosen pengampu Bapak Budi Prabowo. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian strategi dalam organisasi yang merupakan analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi atau bisa juga sebagai penetapan tujuan-tujuan dan sasaran jangka panjang yang mendasar bagi organisasi. Oke, kita next. Di sini strategi disusun berdasarkan dua, yaitu planning mode dan evolutionary mode. Berdasarkan planning mode, strategi disusun sebelum organisasi mengambil tindakan, sedangkan berdasarkan evolutionary mode, strategis disusun secara bertahap atau selangkah demi selangkah. Oke, next. Di sini ada ruang lingkup strategi, yaitu ada 4: inovasi, diferensiasi pasar, pengendalian biaya, dan jangkauan. Oke, next. Di sini ada perbedaan strategi dan tujuan organisasi. Yang menurut Robbins, tujuan-tujuan organisasi mengacu pada tujuan-tujuan akhir organisasi, sementara strategi mengacu pada tujuan-tujuan akhir organisasi dan cara-cara pencapaiannya. Nah, di sini ada bagian untuk memperjelas, yaitu tujuan organisasi masuknya ke internal, sedangkan strategi masuknya ke eksternal. Oke, kita next. Di sini ada efektivitas perusahaan, yang mana menurut Robbins adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai berbagai sasaran jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Lalu di sini efektivitas organisasi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu partisipasi, adaptasi, misi, dan konsistensi. Oke, next. Di sini ada tabel pengukuran efektivitas organisasi. Oke, next. Di sini ada jenis-jenis tingkatan strategi, yang mana menurut hierarchical level of strategy ada 3, yaitu corporate, business unit, dan functional department. Corporate itu yaitu perusahaan mengombinasikan dan memanfaatkan keunggulan dari masing-masing unit bisnis sehingga perusahaan dapat mencapai keuntungan total. Lalu di business unit yaitu digunakan pada tingkat produk atau unit bisnis. Jadi perusahaan multibisnis masing-masing divisinya akan mengembangkan strateginya sendiri. Lalu fungsional atau departemental ini digunakan pada level fungsional seperti operasional pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Oke, kita next. Di sini ada strategi dan kinerja perusahaan, yang mana dalam hal ini menggunakan kacamata balance scorecard, yaitu sebuah konsep pengukuran kinerja secara komprehensif dan yang dilakukan oleh Kaplan dan Norton. Oke, di sini ada bagaimana tata caranya, yaitu ada strategi finansial, strategi pelanggan, strategi proses internal, strategi learning and growth. Strategi finansial yaitu strategi yang mengelola pertumbuhan atau tingkat keuntungan dan risiko. Lalu strategi pelanggan yaitu strategi untuk menciptakan nilai dan diferensiasi produk. Lalu strategi proses internal yaitu penentuan proses internal strategis yang mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Lalu strategi learning and growth yaitu strategi yang menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran, organisasi, inovasi, dan pertumbuhan. Oke, kita next. Di sini ada posisi administrasi, yaitu posisi administrasi sebagai administrator untuk memberi arah kepada organisasinya di tengah arus perubahan lingkungan yang cepat. Oke, kita next. Di sini ada model-model perencanaan strategis. Yang pertama itu ada basic strategy planning atau yang biasa disebut sebagai strategi dasar, yaitu untuk mengidentifikasi tujuan organisasi seperti implementasi yang spesifik dan lain-lain. Lalu ada skenario planning, yaitu perencanaan skenario seperti meninjau skenario terburuk lalu menyalakan strategi yang potensial. Lalu di sini ada perencanaan berbasis isu atau yang biasa digunakan sebagai untuk penilaian eksternal dan internal. Lalu ada perencanaan pengorganisasian diri, yaitu proses seperti sistem dialog, eksplorasi, dan teknik storyboard. Lalu ada perencanaan penyelarasan atau untuk menyelaraskan misi organisasi dan sumber daya agar lebih efektif. Oke, kita next. Di sini ada manfaat perencanaan strategi, salah satunya yaitu memberikan arah tindakan pada organisasi. Next, implementasi strategi oleh PT Indofood sukses makmur TBK. Yang pertama ada linkage atau keterkaitan, di mana PT Indofood sudah diakui sebagai perusahaan besar yang memiliki lisensi sehingga memiliki keterkaitan dengan pemerintah, baik di luar negeri maupun di Indonesia untuk memasarkan produknya di berbagai macam negara. Dan PT Indofood juga memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Lalu yang kedua ada learning atau pembelajaran, di mana produk-produk yang telah dihasilkan oleh PT Indofood dijadikan sebagai pembelajaran agar nantinya PT Indofood dapat menciptakan inovasi produk yang baru atau rasa yang lebih baru. Lalu yang terakhir ada leverage atau peminjaman modal dan mendapatkan investasi untuk mengembangkan bisnisnya.
Oke, next. Yang terakhir ada contoh pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood, yaitu seperti memasang iklan di media cetak, lalu memasang papan reklame di jalan-jalan utama, mengadakan kontes jingle, dan berinovasi memperkenalkan berbagai rasa baru. Lalu harganya juga cukup terjangkau di kalangan masyarakat dan tidak lupa dengan slogan yang bertuliskan Indomie Seleraku. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.